Pemirsa, kali ini Bang Kumis menemukan seorang anak yang cantik di warung sederhana tempat Bang Kumis nongkrong. Anak ini oke banget suaranya. Mama, gimana nih? Aku mau keluar. Aku mau sekolah takut kesiangan. Turun aku nyangkut. Gimana nih? Mereka melakukan pemanggaran itu berdasarkan apa? Kan ini masih berperkara. Ada yang ngaku, kan begitu ya. Kemudian juga di sisi lain juga ada yang ngaku. Nah, kalau saran kita ini jelas bahwa hasil penyelidikan itu tidak bisa dilakukan karena tidak adanya alat bukti dari pihak yang mengklaim memiliki atas lahan tersebut gitu, Bang Kumis. Kalau sekolah sih ya alhamdulillah masih lancar, cuma untuk keluar masuk ke rumah ini kesulitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 17 November 2021. Ada dua peristiwa yang perlu kita sikapi. Yang pertama, masalah sengketa tanah di Cipanon. Tetapi Bang Kumis lebih cenderung kepada hak anak. Di sana ada Bintang, sahabat Bang Kumis yang 2 tahun lalu pernah Bang Kumis tayangin. Langsung saja, pertama nih ke Kang Munir yang memang konon kami dengar menjadi kuasa hukum dalam hal sengketa tanah. Nanti Kang Gobang selanjutnya untuk menyikapi masalah hak anak. Gimana untuk masalah lahannya sendiri, Kang Munir sebagai kuasa hukumnya? Baik Bang Kumis, sebenarnya kami ini sebagai kuasa dari pemilik lahannya, kami sudah tidak punya kepentingan lagi terkait masalah ini dikarenakan permasalahan sengketa lahan ini udah kami anggap selesai. Karena apa? Dikarenakan waktu proses di kepolisian sudah jelas bahwa hasil penyelidikan itu tidak bisa dilakukan karena tidak adanya alat bukti dari pihak yang mengklaim nih, waduh, jaringannya atas lahan tersebut gitu, Bang Kumis. Jadi sebenarnya kami sebagai kuasa hukum kami sudah tidak mempermasalahkan lagi terkait lahan tersebut. Akhirnya kan sekarang permasalahan baru dikarenakan lahan tersebut dipagar dengan kawat berduri, dan kami juga mendapatkan atensi ya dari Komnas Perlindungan Anak dikarenakan di situ juga ada anak di bawah umur yang kami juga sebelumnya tidak mengetahui tentang itu, Bang Kumis. Nah, satu pertanyaan ke Kang Gobang dulu nih ya. Kang Gobang, nah seperti yang dikatakan tadi Kang Munir, masalah di situ ada hak anak yang namanya Bintang. Kami dengar Kang Gobang juga ada perhatian nih ke sang Bintang ini. Gimana menurut Kang Gobang secara hukum anak sendiri? Ya, baik. Terima kasih Bang Kumis. Terima kasih juga Kang Munir ya. Alhamdulillah saya kemarin bersama juga dengan pengurus lainnya itu langsung melakukan investigasi ya dan juga asesmen. Nah, investigasi kita tentu saja ini juga akan berdasarkan laporan dari masyarakat, aduan yang sampai kepada kami sehingga kami langsung bergerak cepat turun ke lokasi. Dan perlu Bang Kumis catat bahwa sebelumnya saya tidak tahu bahwa yang dipersoalkan itu adalah sengketa lahan dan itu kuasa hukumnya Kang Munir, saya tidak tahu. Kebenaran ya? Supaya hukum Bang Kumis ya, artinya memang Kang Munir sendiri itu tidak pernah juga misalnya telepon saya, beliau berperkara tetapi ada perkara anaknya juga minta bantuan, tidak ada. Nah, inilah kelebihan Bang Kumis, di mana ada satu peristiwa yang memang Bang Kumis sendiri linknya sahabat-sahabat Bang Kumis ya tersebar baik dari KPAI-nya, lembaga hukumnya. Makanya kami pengen duduk bersama agar publik ya mendapatkan satu informasi yang utuh baik secara pertanahannya ataupun masalah anaknya. Begitu Kang Gobang.
Ya, betul. Jadi kami terlepas lah. Siapa yang ngurusin persoalan sengketa lahannya, ya, itu tidak ada urusan kami dengan itu. Termasuk ini juga rekan saya, ya, Kang Munir. Jadi saya baru tahu ketika saya turun di sana dan kemudian ketemu dengan beliau. Nah, fokus kami tentu saja karena ini ada peristiwa anaknya, maka kami langsung melakukan asesmen terhadap kondisi psikologis si anak itu sendiri. Nah, memang pada saat ketemu Adinda Bintang ini tampak murung ya, begitu Bang Kumis, sehingga kemudian coba kita kasih treatment trauma healing karena sesungguhnya anak ini nih ceria dan juga pintar, begitu ya. Bintang ini anaknya pintar, ceria ya, dan juga energik begitu. Nah, kemarin kami pertama kali melakukan assessment itu terlihat memang ada dampak ya yang ditimbulkan dari pemagaran terhadap lokasi kediaman Bintang bersama ibu dan bapaknya di sana. Nah, sehingga kami coba lakukan trauma healing. Alhamdulillah perlahan demi perlahan begitu Bintang sudah mulai menunjukkan jati dirinya, orang yang cerdas, orang yang periang begitu dan juga energik ya. Nah, tentu atas nama institusi dari Komnas Perlindungan Anak dan juga Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang, saya prihatin sekali lagi. Saya tadinya tidak percaya bahwa kasus ini ada di Pandeglang, gitu. Ketika informasi ke kami itu, saya bilang ini di mana lokasinya? Ternyata ada di wilayah hukum Kabupaten Pandeglang. Saya semalaman nggak bisa tidur, Bang Kumi. Saya ngebayangin gitu. Saya ngebayangin gimana Adinda Bintang ini bisa mendapatkan hak-haknya ya sebagai anak. Nah, Bang Kumi harus tahu bahwa ada 10 hak anak yang disetujui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan itu kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Apa itu? Adalah hak pendidikan. Siapa yang wajib memberikan hak-hak pendidikan itu? Yang pertama adalah orang tua atau wali. Yang kedua adalah pemerintah atau negara. Maka harus bisa dipastikan. Jadi ketika misal dalam pemenuhan kebutuhan hak anak khususnya pendidikan ini ada kendala atau juga ada yang sengaja merintangi, maka tentu saja Komnas akan berdiri paling depan di sana. Sebab itu sudah menjadi hak dasar yang hakiki, Bang Kumis ya, untuk didapatkan oleh si anak itu sendiri. Nah, sehingga kami melihat ini sangat tidak manusiawi sekali ya apa yang dilakukan itu. Sekali lagi kami terlepas, kami tidak mau masuk pada ranah persengketaan yang memang sedang diurus ya oleh Kang Munir bersama lawannya, itu silakan, itu urusan lain. Oke, saya potong. Kembali ke Kang Munir. Ini tadi Kang Gobang sendiri mengatakan bahwa Kang Gobang lepas dari masa. Tetapi yang Bang Kumis lihat di sana ya, jangankan lagi sengketa, lagi nggak sengketanya pun di sana kan kami lihat pesisir yang dipagar dengan kawat berduri. Sebenarnya kasusnya ini gimana sih, Bung Munir? Yang Bang Munir tadi katakan bahwa ini sudah selesai, tapi fakta di lapangan masih ada pihak-pihak yang merasa menguasai dengan cara memagar dengan kawat berduri, Bung. Baik, Bang Kumis, secara jujur saja ini, sama apa kita sudah mendalami beberapa peristiwa hukum ya terkait masalah tanah. Sebenarnya di sini ada satu keteledoran dari rekan kita. Jadi dalam hal ini bukan kami memojokkan salah satu pihak, akan tetapi permasalahan ini kan telah selesai, telah dianggap selesai. Apabila tidak ada unsur kekuasaan terkait hak milik atau kepemilikan suatu lahan yang masih dipersengketakan, kan di negara ini udah diatur oleh KUHP, di mana harus menyelesaikannya. Apakah mau lapor lagi? Apakah mau gugat ke pengadilan? Kan sudah ada wadahnya, Bang Kumis. Ya, jadi boleh kita bertindak memasang plang, memberikan pemberitahuan publik, akan tetapi di sini jangan menutup akses. Akhirnya kami sendiri kan juga ikut sibuk. Artinya apa? Kami jujur, kami tidak mengetahui, Bang Kumis, kalau di situ ada anak di bawah umur. Ya, kami tahunya itu ada berita nasional, malam-malam telepon konfirmasi terkait
penutupan jalan yang di situ itu ada anak di bawah umur. Kami kaget. Akhirnya karena ada informasi tersebut, kami bersama tim Berita Nasional itu ke lokasi. Tidak tahunya ya itu tadi bertemu dengan ketua LPA. Nah, jadi saya juga merasa bersalah. Artinya apa? Merasa bersalahnya. Kami kalau mengetahui hal itu ada, karena Bapak Sopian ya yang mengisi lahan tersebut, setahu kami itu anaknya sudah besar. Ternyata masih ada anak berumur 7 tahun, kelas 1 SD. Nah ini baru kami ketahui kemarin, Bang Kumis. Kalau kami tahu duluan, kami pasti akan memberikan surat resmi kepada 1 LPA, 2 Komnas HAM, 3 pihak penegak hukum, utamanya unit PPA Polres Pandeglang ya, sebagai temuan ini yang harus ditindaklanjuti secara sepihak di luar sengketa, Bang Kumis. Itu aja. Ya, justru Bang Kumis sendiri setelah melihat tayangan baik media lokal ataupun media nasional, Bang Kumis mencermati dari sebuah tayangan tersebut ada bukan hanya tadi masalah sengketa lahan, tapi nampaknya ini bisa menjadi ranah pidana karena di situ jelas memagar tanah yang memang bukan hak miliknya. Menurut Kang Munir sendiri, apakah memang itu masuk nanti ke ranah bukan masalah persengketaan tanahnya, tetapi masalah ini pidana melakukan satu penyerobotan lahan yang memang jelas ada pemiliknya? Begini Bang Kumis, saya dalam pertanyaan Bang Kumis ini saya tanda petik ya. Kami tidak akan jawab terlalu jauh dikarenakan ranah tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Pandeglang. Oh, ya. Adapun apa yang pasal yang diterapkan begini begitu silakan Bang Kumis konfirmasi sendiri dengan pihak penyidik ya, ditangani oleh unit 1 Reskrim Polres Pandeglang. Adapun ada tindakan-tindakan hukum terkait tindak pidana anak ya, kami mungkin lebih bermuara ke KPAI karena kami lebih menghormati LPA ya dalam hal ini untuk permasalahan tersebut, Bang Kumis. Oke, terima kasih nih buat Kang Munir sebagai kuasa hukum dan Kang Gobang, sahabat Bang Kumis. Nampaknya mudah-mudahan informasi dari kedua tokoh yang memang bergerak di dunia hukum tapi beda ranahnya, mudah-mudahan menjadikan satu informasi buat warga Pandeglang khususnya dan menjadikan referensi informasi buat para media-media lainnya. Terima kasih Kang Munir. Bang Kumis sebentar. Siap. Bang Kumis sebentar. Ya. Ya Bang Kumis nih belum tuntas jawab saya. Maksudnya jangan sampai ini ada informasi yang sepotong. Bang Kumis harus tanya ke saya. Sampai sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh kita ya kan, Komnas Perlindungan Anak dan juga LPA. Nah ini begini Bang Kumis, selagi Adinda Bintang ya dia tidak mendapatkan haknya yang sesuai dengan konvensi PBB yang diratifikasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana layak dan mestinya anak-anak Indonesia mengakses dunia pendidikan, maka kami akan di situ Bang Kumis ya. Jadi kami akan kawal sampai tuntas persoalan ini. Ini bicara hak anak. Jadi kalau sudah bicara hak anak, kami tidak main-main Bang Kumis ya. Kami akan kawal sampai kemudian Adinda Bintang ini bisa bersekolah dengan tenang. Dia tidak dibebani oleh pikiran-pikiran yang seharusnya itu bukan menjadi beban pikiran anak kecil begitu. Nah kemarin juga saya sempat melakukan visitasi ke sekolahnya, ya ke sekolah Bintang. Saya tanya ibu-ibu gurunya, karena kita khawatir dampak psikologis dari pemagaran ini terhadap anak. Ini dampaknya Bang Kumis. Nah apa itu dampaknya? Bisa bullying nantinya. Jangan heran, dampak dari bullying ini luar biasa Bang Kumis ya. Orang banyak yang masa depannya kurang madesu ya. Harapan hidupnya kecil itu karena terlalu sering dibully. Maka kita coba melakukan upaya proteksi dini. Kami ingatkan kepada guru-gurunya Bintang di sekolah agar tidak sampai terjadi nanti Adinda Bintang ini dibully dan lain sebagainya. Maka selagi pagar itu masih belum dibuka akses jalan di lingkungan lokasi rumah dan juga kediaman Bintang, maka kami akan kawal terus kasus ini. Saya percaya untuk Kang Gobang ini kami terlepas dari persoalan Kang Munir tadi ya, karena ini berbicara tentang hak anak
Nah, makanya kami coba nanti akan juga sharing dengan penyidik begitu, kemungkinan untuk bisa ditindaklanjuti secara pidana ya kita dorong untuk pro justisia. Oke, terima kasih Kang Gobang. Kalau Bang Kumis nampaknya sudah tahu betul bagaimana reputasi Kang Gobang di saat menangani kasus-kasus apalagi menyangkut anak. Makanya Bang Kumis pun untuk mencari narasumber itu tidak semua orang saya ajak bicara, terutama Kang Munir yang memang bidangnya dan Kang Gobang sendiri itu menjadikan satu catatan tersendiri buat Bang Kumis. Terima kasih Kang Munir, terima kasih Kang Gobang. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya.